Oke, kali ini kita akan membahas sebuah negara, yaitu negara Korea Selatan. Tapi sebelum itu, saya ditemani oleh seseorang yang juga menyukai negara tersebut. Silakan perkenalkan diri lo. Hai, nama gue Gladys, umur gue 16 tahun, dan semua bisa panggil gue Gladys. Oke, Gladys. Apa sih yang bikin lo itu suka banget sama negara tersebut? Jadi, selain suka sama musim-musimnya di sana, gue juga suka sama Korean drama sama K-popnya. Kalau boleh tahu nih, coba deh dijelaskan jauh lebih rinci gitu. Jadi waktu itu gue kan gak punya, terus gue suka TikTok. Nah, ada di mana gue nemuin video yang dimana ada cowok pakai baju putih nyanyi sambil goyang-goyang. Going from LA Chicago, New York to Brazil, 이 세계 어디서나 또내 노래하네. mariachi, 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 mariachi. Mulai dari itu gue telusurin sih apa itu sih K-pop dan akhirnya suka. Kalau bisa dibilang bahwa menyukai adalah bagian dari fandom, maka fandom pertama gue adalah Blink. Blink ini sebutan bagi fandomnya Blackpink. Oh, yang punya lagu du itu ya? Nah, bener banget. Tapi nih, soal ngomong lagu-lagu, apa sih lagu yang lo suka itu? Lagu yang gue suka di dunia per-K-popan apa ya? Banyak soalnya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, gue pilih lagu Spring Day. Kalau bisa menyukai lagu Spring Day itu alasannya apa? Dan emangnya ada makna apa sih di dalam lagu tersebut? Lo tau gak sih kejadian kapal Sewol di Korea Selatan? Gue sih kurang tahu ya, soalnya aku tuh tipe-tipe orang yang jarang banget scroll gitu. Jadi gue ceritain ya. Oke. Kebetulan pada tahun 2014, tepatnya pada bulan April, di Korea Selatan tuh ada kejadian tenggelamnya kapal Sewol. Nah, kapal Sewol ini sendiri menampung 304 penumpang yang diyakini dari murid Taiwan High School di Korea Selatan. Nah, lagu Spring Day ini sendiri menceritakan mengenai kerinduan yang mendalam dan apakah seseorang yang kita sayangi itu bisa kita jumpai lagi atau tidak. Lah, perasaan seperti ini sendiri biasanya dirasain sama orang yang kehilangan orang-orang yang disayangi, termasuk keluarga korban kapal Sewol. 진짜 나 옵니다 나. 아씨 나 개무섭습니다 지금. 고기라도 해줘야 될 거 아니야. Wah, ternyata lagunya sangat mendalam ya, bukan hanya sekedar lagu, melainkan seolah-olah menceritakan korban tersebut. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Sekarang, apa nih fandomnya? Fandom gue sekarang itu ARMY. ARMY ini sebutan bagi fandomnya BTS yang punya lagu Spring Day tadi. Oh, oke. Tapi selain lagu Spring Day tadi, ada nggak sih lagu yang menurut lo berkesan? Pastinya ada dong. Judulnya Louder Than Books. Apakah lagu itu juga mempunyai makna tersirat? Pastinya ada dong. Lo mau gue jelasin apa enggak? Mau dong tentunya. Oke. Jadi ungkapan boom pada lagu Louder Than Books dapat diartikan sebagai kesakitan dan kesuksesan. BTS mengatakan bagaimana mereka melewati perjuangan atau penderitaan yang lumayan signifikan. Hal ini diibaratkan lebih keras daripada suara boom. Nah, dari sepanjang lagu mereka menggambarkan bagaimana mereka berharap untuk kedepannya dan terbuktikan dari kerja keras mereka dan kesabaran mereka membuahkan hasil. Nama mereka sekarang telah sukses dan dikenal di belahan dunia. Dan ini tentunya bisa dijadikan sebuah motivasi para fans ya.
Ini juga salah satu bentuk sisi positif dari per-K-popan, di mana lagu kisah para idol bisa dijadikan sebuah motivasi. Benar sekali. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih respon teman-teman lo waktu lo itu menjadi K-popers? Yap, seperti yang kalian semua ketahui, pasti dibilang alay, lebay. Sebelum kalian ngejat orang lain, apalagi tuh saudara kita sendiri, please gue minta waktu kalian sebentar buat gue ngejelasin. Jadi setelah itu teman-teman bisa menilai sendiri apa yakin masih mau jadi haters. Oke, gue kasih waktu untuk lo ngejelasin buat mereka yang menghujat artis K-pop. Oke, kamera zoom. Oke, pertama-tama artis K-pop di Korea sana sering disebut sebagai K-pop idol. Idol ini sendiri adalah produk dari agensi atau entertainment. Sebenarnya nggak cuma idol aja sih, agensi ini sendiri juga nantinya punya aktor atau aktris film, drama, MC. Ini juga punya agensinya masing-masing. Cuma biasanya lebih fokus ke idol. 오디션을 봐서 합격을 하고 그 이후에 연습생 생활을 하고 그리고 나서 이제 계약을 하게 돼요. So, langkah pertama kalau mau jadi idol adalah satu audisi. Lo daftar, lo ngisi biodata, terus lo ngantri panjang banget ribuan orang. Masuklah 10 orang ke ruangan, di sana bergantian maju ke depan. Yang terjadi adalah, kadang lo baru nanggap juri bilang apa. Oke, next. Karena apa? Karena di ruangan itu ada 10 orang misalkan. 10 orang itu tuh jago ngedance, jago nyanyi. Jadi Ambassador tuh persaingannya ketat-ketat banget. Makanya di Korea udah gak asing lagi dengan yang namanya akademi. Tunggu, gue potong dulu nih. Akademi itu maksudnya buat apa? Apakah berhubungan dengan K-pop idol? Bisa jadi, karena akademik ini adalah semacam lembaga les yang ngajarin untuk mempersiapkan diri audisi di agensi. Prospective people that want to become K-pop singers reached past 1 million, and even the Academy visited, now they have 600 people there, but only the top 30 really get that additional opportunity to go into the agencies and do the audition process. Nah, semisal lolos dari audisi, terus setelahnya akan ada apa? Apakah mereka langsung jadi idol? Tidak. Jadi kalau udah lolos di audisi itu, mereka akan menjadi trainee. Ya, hanya trainee. Trainee, apakah semacam K-pop idol tapi dari kalangan bawah? Enggak. Jadi trainee itu adalah di Korea istilah untuk anak didik di agensi. Nah, trainee ini harus bekerja keras untuk mencapai standar fisik, standar talent, 160 정도 됐을 때는 체중은 한 40kg 정도. 168 정도 됐을 때는 43에서 45kg 정도. Setiap hari bangun jam 5.30 pagi untuk lari 13 km untuk membentuk tubuh mereka. 厳しいものはないんじゃないかなって私は思いますしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時。 Nah, trainee ini sendiri pada akhirnya akan berlatih 18-20 jam di studio pada setiap harinya. Belajar ngedance, belajar nyanyi, belajar acting, macem-macem. 갑자기 막 하루 종일 막 해야 되니까 5kg씩 그렇게 다리에 모래 주머니 같은 걸 차고 춤 연습을 시켰었어요. You go from 5 in the morning to 1 a.m. Wah, sampai segitunya ya. Kerja keras mereka pantas diajungi 100 jempol. Tapi tunggu dulu nih, untuk debut jadi K-pop idol itu berapa persen sih? Peluang trainee sendiri untuk debut adalah 0,1%. Artinya teman-teman mungkin akan berhasil 1 kali setelah 1000 kali mencoba. Gila banget, masa cuma 0,1%, sedangkan kerja keras mereka itu begitu besar. Kayak nggak adil banget. Coba deh kasih satu contoh artis K-pop yang berhasil debut dengan kerja keras mereka. Semua artis K-pop itu kerja keras semua bro, nggak ada yang enggak. Cuma dengan masa trainee yang berbeda-beda. Contohnya G-Dragon. K-popper siapa sih yang nggak tahu G-Dragon? Berhasil debut setelah 11 tahun menjadi trainee. Itu gimana dengan kehidupan mereka? Apakah mereka nggak kerja? Terus siapa yang bayarin? Nah, ketika teman-teman jadi trainee belasan tahunan, semua uang makan, uang minum, uang tinggal, itu dianggap utang ketika teman-teman udah
Jadi ketika teman-teman udah debut, teman-teman harus ngumpulin duit untuk membayar agensi yang udah keluarkan. 각도 앞에 얼마의 빚이 생겼으니 1년 반 조금 넘어서 만에 받은 돈이었었어요. 그래서 그 동안은 아예 수입이 없었었죠. Jadi teman-teman udah bisa paham kan, untuk menjadi EXO hari ini, BTS hari ini, itu gak gampang. Dan gak sedikit juga yang berguguran di tengah jalan. Benar-benar perjuangan banget ya. Kerja keras mereka itu pantas banget untuk dijadikan contoh. Nah itu dia, dan that's why fans mereka mencintai mereka dengan amat sangat. Mereka bahkan rela nabung untuk beli albumnya, tiket konsernya, K-pop staffnya, photocardnya, like stick resminya. Bahkan gue hampir gak pernah dengar istilah bajakan. Dalam dunia pikir K-pop, K-popers itu sangat loyal terhadap idolnya. Mereka bahkan rela membela idol mereka ketika dihina dan dihujat. Segitunya. Kenapa? Karena para fans ini tahu betapa susahnya para idola mereka untuk sampai di pohon sendiri. Karena mereka tahu, mereka menghargai perjuangannya. Bener-bener salut banget sama mereka. Haters harus nonton ini. Nah, bener banget. Terus ada orang ngerti K-pop juga enggak, punya bakat juga enggak, out of nowhere keluar ngata-ngatain banci, homo, plastik. Menghargai sesama itu kayaknya basic yang harus dimiliki oleh semua manusia deh selain bernapas. Dan kayaknya nggak ada deh agama yang ngajarin kita untuk saling menghina orang lain. Banyak sekali ya yang didapatkan dari menyukai K-pop. Dari sisi positifnya yaitu kerja keras mereka seolah-olah memotivasi kita untuk bangkit dan semangat seperti idol K-pop. Tapi juga ada sisi negatifnya. Tapi menurut gue sih itu terbentuk dari dirinya sendiri nggak sih? Iyalah, yaitu seperti lupa waktu, menyukai yang terlalu berlebihan, atau obsesi. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk negatifnya ya. Pasti adalah suatu atau apapun itu ada pasti bentuk negatif atau positifnya. Nah, negatif itu ya seperti tadi yang dijelaskan, seperti lupa waktu, terlalu obsesi, itu juga nggak baik. Nah, sekarang buat para K-popers, gue tahu kok kalian mencintai idol kalian atau bias kalian misalkan. Itu bukan semata-mata gantengnya atau cantik. Gue yakin banyak banget di antara kalian yang mencintai idol karena terinspirasi dari kerja keras mereka. Nah, bener banget. Terinspirasi dengan kerja keras itu udah bener banget. Sekarang tinggal penerapannya ya. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat para idol ini harus bekerja siang dan malam? Apa sih membuat mereka, para idol ini, bekerja siang malam, giat, kerja keras, bahkan hampir mati untuk bisa terkenal? Yes, karena itulah visi hidup mereka. Seorang idol, bias kalian misalkan, itu pasti sudah punya visi di kepala mereka, target yang jelas untuk masa depan mereka, dengan anggapan bahwa saat mencapai target inilah mereka akan berbahagia. Maka dengan target tadi, mereka berjuang siang dan malam agar bisa sampai ke sana. Nah, bagaimana dengan kita yang katanya para pencari surga? Sudah berapa mati-matiankah kita mengejarnya? Disinilah kemudian kita. Apakah kita benar-benar terinspirasi atau malah sibuk berhalusinasi? Baik, kita sudahi dulu perbincangan ini. Saya Alfi dan teman saya Gladys dari kelompok 7. Kita pamit undur diri dulu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bye!